Mana yang lebih dapat Anda terima? Tuhan Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus punya Tuhan? Eh, Kalau menurut saya Tuhan Yesus punya Bapa surgawi karena Tuhan Yesus itu adalah Oke, anak kita tunggal turunkan aja Bapa. lah. Jangan pakai Tuhan, karena kalau pakai Tuhan nanti saya pening lagi saya. Gini, jangan pakai Tuhan lah. Gini, menurut Anda Tuhan Yesus punya Tuhan nggak? Punya Bapa surgawi. Itulah Dia tuannya tidak punya kayak Tuhan. kita. Punya Bapa surgawi. Tidak punya Oke, Tuhan. baiklah. Dia tidak punya Tuhan ya. Iya, Baik. Lawan kata Tuhan apa? lawan kata Tuhan hamba. Ya, hamba. Hamba. Baik. Baik. Menurut Anda Yesus hamba daripada Tuhan nggak? Hamba daripada Tuhan. Tuhan apa Ya. Tuhan? Tuhan kah? Tuhan. Tuhan kah? Hamba Tuhan nggak dia? Em, Bukan, baik. Saya coba ya. Makanya teman-teman orang yang biasanya ingin atau misalnya nggak percaya, ragu-ragu, Bang Edis kamu kok ngomong gitu. Biasanya pasti orang-orang awam. Nggak apa-apa, belajar. Saya senang kalau ada orang Kristen belajar, Kak. Saya senang. Belajar ya, jangan mengatakan sesat. Nah itu yang saya kurang ini. Baik. Bukan, saya nggak menyatakan sesat, tidak. Cuma saya Iya, ingin karena begini banyak orang Kristen itu waktu ditanya kamu percaya sama kamu ngikutin Edis ya. Edis bilang Yesus hamba punya Tuhan atau punya Tuhan. Giliran disuruh jelasin dia nggak bisa jelasin. Oke, ada Alkitab di situ Kak? Kak Dian ada Alkitab di situ? Oke, coba Ada. buka Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12. Oke, Matius 12. Oke, Matius 12, coba buka pasal yang 15. Iya. Oke, apa perikopnya di situ? Boleh nggak dibalik kameranya? Arahin ke Alkitab. Oh gitu. Oke, balik dulu kameranya. Jangan-jangan nanti saya pakai Alkitab Saksi Yehova gitu loh. Enggak, sama ya Bang, sama. Biar kita sama Iya, dibalik ya. dulu. Nanti saya pakai Alkitab Saksi Yehova ini katanya. Saya Saksi Yehova katanya, Saksi Yehova. Bisa Bang gimana? Dibalik dulu kameranya. Gimana ya? Hidupin dulu kameranya, hidupin. Oke. Oke. Di Lalu. situ pencet dulu layar Anda pencet dulu. Nah, kelihatan nggak di situ gambar kamera terus gambar putar balik itu? Nah, oke. Oke, di situ Oke. tertulis Yesus hamba Ya. Tuhan nggak? Yesus hamba Tuhan. Oke, berarti tadi saya katakan jangan pakai Yesus punya Tuhan ya, karena Anda nggak paham. Yesus punya Tuhan gitu. Oke. Tadi lawan kata hamba apa? Hamba Tuhan. Tuhan. Oke, kalau Yesus hamba Tuhan, berarti dia seorang hamba, betul nggak? Hamba Tuhan huruf kecil ya Bang? Huruf kecil. Ya, Tuhan di ya situ. Tuhannya. Ya. Begini Kak Dian, biar kita kalau mau belajar itu begini. Pertama kalau belajar jangan apa ya saya bilang, jangan ngeyel dulu gini. Yesus hamba Tuhan. Tuhan di situ itu merujuk kepada YHWH. Kenapa jadi huruf kecil? Karena di dalam perjanjian baru itu YHWH itu sudah diganti jadi Lord semua. Begitu. Nah, coba yang mau saya tanyakan begini. Menurut Alkitab kita, Yesus hamba Tuhan, betul? Ya, hamba Tuhan, hamba. Oke. Berarti Yesus seorang hamba nggak? Hambanya Tuhan, iya. Iya, seorang hamba nggak dia berarti? Dalam melakukan pekerjaan itu, Bang. Pekerjaan Iya, berarti dia seorang Bapa. hamba nggak? Hambanya Tuhan, iya. Oke, dia seorang hamba. Tapi dia Kalau huruf dia besar, seorang kan? hamba, sebentar. Tapi Kalau dia hambanya itu seorang hamba, hambanya- berarti dia punya tuan nggak? Iya, bapaknya, Bapa surgawi. Oke, berarti statement saya bahwa Yesus punya tuan itu salah nggak?
berdasarkan ini maksudnya Bang, pernyataan di Alkitab ini. Tuhan Yesus, ingat, tabahkanlah saya ya melihat umat jadi begini nih. Berat ini teman-teman. Oke, saya balik lagi kamera saya ya. Begini loh. Saya itu melihat begini ya Kak Dian ya. Yang terjadi tahu nggak? Jadi 98 orang, baik Islam, baik Kristen, itu orang beragama itu cuma ikut-ikutan. Begitu. Yang saya lihat, dari pihak Muslim, ya, mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan ingin membuktikan Islam benar. Itu maksud dan tujuan dari para pendebat yang Muslim. Dia mendebat seorang Kristen ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Yang Kristen, jangan dimatikan kameranya. Coba, yuk nyalakan dulu. Biar saya kasih tahu duduk permasalahannya itu ada di mana. Permasalahannya itu ada di situ. Ada dua orang yang sama-sama awam, sama-sama nggak ngerti Alkitab dan nggak ngerti Al-Quran, berdebat. Ini yang terjadi. Nah, yang dari Muslim mengatakan Yesus punya Tuhan dengan maksud membuktikan Islam benar. Itu maksudnya mereka. Sementara yang dari Kristen membantah Yesus punya Tuhan karena takut Islam benar. Padahal kedua-duanya memiliki logika yang salah. Salah logikanya. Yang dari pihak Islam membuktikan Yesus punya Tuhan itu tidak membuktikan Islam itu benar. Begitu. Sementara yang dari Kristen, jangan gara-gara begitu alergi setengah mati, jadi apapun pernyataan dari Islam harus dibantah. Supaya apa? Supaya jangan terbukti Islam benar. Itu yang terjadi. Begitu. Nah makanya dalam perdebatan-perdebatan agama ini 98% adalah perdebatan orang-orang awam. Begitu. Ya. Jadi bacalah Alkitab. Tuhan Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Semua isi Alkitab itu menunjukkan Yesus itu diutus Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ketika Yesus menang, dia melakukan pekerjaannya sampai selesai, sampai wafat disalibkan. Di situ dia menang. Makanya Bapa di surga itu memberikan kepada dia kuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi. Makasih Bang Tobias, makasih. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Agak feedback, agak menggema. Coba dibisukan dulu. Menggema. Halo? Oke, saya yang bisukan ya, biar nggak anu ya. Oke. Jadi, Tuhan Yesus berkata, setelah Tuhan Yesus selesai mengerjakan tugasnya yang pertama, karena nanti masih ada tugasnya yang kedua. Tugas Tuhan Yesus yang kedua, itu masih diutus oleh Bapa di sorga, untuk menjadi raja di tengah-tengah umat manusia. Dalam kedatangannya yang kedua kali, dia akan membuat bumi ini menjadi satu kerajaan di bawah pemerintahannya. Begitu. Dalam kedatangannya yang kedua kali. Begitu ya. Jadi semua manusia, ini Bapa yang ingin ini, Bapa di surga yang mengutus Yesus itu menginginkan bahwa semua manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Nah, supaya apa? Supaya dengan cara demikian Bapa di surga itu dimuliakan. Begitu loh. Jadi semua manusia itu harus menaklukkan diri kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya atau Tuhannya. Itu kata yang sama itu. Jadi kalau ada orang bilang Yesus bukan Tuhan tapi Tuhan, ya belajar dulu.